Ya, terdapat dua artikel yang benar menjadi topik yang akan kami angkat dalam editor view kali ini adalah terkait pertarungan Israel dan juga Hutsi makin sengit hingga mundurnya Joe Biden dari bursa capres dalam pemilu Amerika Serikat di tahun 2024. Kita lihat terlebih dahulu artikelnya. Nah, untuk artikel yang pertama dengan judul Israel ngamuk, Netanyahu balas dendam ke Hutsi. Dan selanjutnya, untuk kita beralih ke artikel yang selanjutnya, Joe Biden mundur dari Pilpres Amerika Serikat, dukung sosok ini lawan Donald Trump, yaitu Kamala Harris begitu ya, yang sudah disebutkan oleh dirinya. Dan untuk mengulas isu ini, saya telah ditemani oleh rekan saya, Shania Alatas, dan juga sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia, Desk Internasional, Lucky Leonard. Selamat pagi, Mas Lucky, apa kabar? Pagi, sehat ya, Mas, ya? Baik. Ya, oke, dan tentunya ada Shania di sini. Selamat pagi, Mas Lucky. Pagi. Nah, tentunya kita mengamati begitu ya, artikel yang juga telah ditulis oleh redaksi yang melihat bagaimana saat ini Israel dikatakan sedang ngamuk, Mas Lucky, untuk membalas dendam terkait hal-hal ataupun serangan yang dilakukan oleh Hutsi. Apakah hal ini juga akan memberikan fase ataupun step dari gencatan senjata ini makin jauh antara Israel dan juga beberapa milisi lain, ada Hutsi, lalu juga ada Hezbollah dan juga lain-lain yang mana juga ikut memberikan serangan terhadap Israel? Ya, ini jadi eskalasi terbaru ya, di wilayah Timur Tengah, di mana pada Jumat lalu serangan Houthi dengan drone akhirnya bisa menembus Tel Aviv. Ini jadi pukulan besar ya untuk Israel ya, setelah serangan Hamas pada Oktober tahun lalu. Jadi ini bisa dibilang Israel kecolongan di sini oleh drone dari Houthi yang selama ini mereka biasanya menembakkan roket tapi bisa dihalau oleh Israel. Jadi ketika ini menghantam Tel Aviv dan menyebabkan satu korban jiwa ya di situ dan 10 lainnya terluka, ini jadi semacam peringatan untuk Israel bahwa kelompok-kelompok milisi di sekitar Timur Tengah ternyata bisa menembus pertahanan Tel Aviv. Dan ini pun tampaknya langsung direspons keras juga oleh Israel ya, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lemah, mereka bisa membalas, dan akhirnya sehari kemudian mereka membalas dengan bombardir kota pelabuhan di Hodeidah di Yaman ya. Dan setelah bombardir itu kelompok Houthi juga beberapa kali menembakkan roket kembali ke wilayah Israel dan diklaim berhasil dihalau beberapa roketnya. Jadi ini eskalasi yang cukup mengejutkan ya, karena selama ini Israel sudah cukup sibuk dengan perang melawan Hamas dan tengah membuka front baru dengan Hezbollah ya di Lebanon. Jadi keterlibatan Houthi langsung ke wilayah Israel ini bisa cukup merepotkan ya tentu saja untuk Israel, dan memberi sinyal kepada kelompok lain yang bisa dikatakan mendukung perjuangan rakyat Palestina di situ, bahwa pertahanan Israel bisa ditembus bahkan di jantung Israel langsung ya di Tel Aviv. Oke, ini menarik kalau kita lihat begitu ya, pertahanan Israel bisa ditembus oleh Hutsi. Kalau Anda lihat dari kacamata redaksi, apakah hal ini juga akan menimbulkan serangan-serangan lain dari mungkin saja dari Hamas atau dari Hezbollah, yang mana ini mereka juga saling berkaitan begitu ya, dan juga berkoordinasi untuk lebih masif lagi untuk memberikan serangan ke Israel? Ya, ini bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh kelompok-kelompok militan lain ya, karena fokus Israel saat ini akhirnya jadi terpecah menjadi 3 ya, lawan Hamas, Hezbollah, dan sekarang Houthi ditambah Houthi ya. Dan kemarin pun Hezbollah akhirnya melakukan serangan baru ke Israel menyusul dari serangan Houthi. Dan ini sebenarnya jadi sinyal buruk untuk Israel yang bisa dikatakan cukup lelah ya berperang panjang dengan Hamas, ditambah dengan Hezbollah yang kekuatan militernya lebih besar dari Hamas dan sekarang harus menghadapi Houthi. Jadi ini dampaknya bisa sangat panjang ya, perang yang sangat panjang, perang yang sangat melelahkan terutama untuk Israel ya, yang sekarang membuka 3 front jadinya ketika Houthi melakukan serangan langsung ke Israel. Baik, ini menarik sekali Mas Lucky. Kalau kita lihat tadi Anda sampaikan juga ini kan semacam Hutsi akhirnya dapat menembus begitu ya pertahanan Israel, dan ini apakah karena menembus ini akibat dari senjata gaib gitu kan yang banyak diberitakan, apakah karena drone terbaru atau karena apa? Dan apa yang menyebabkan Israel juga bisa kecolongan? Apakah karena human error atau faktor apa sebetulnya, Mas Lucky? Statement resmi dari Israel ini diakibatkan oleh human error ya. Tapi terlepas dari human error atau bukan, akhirnya ini
membuka membuka tabir bahwa pertahanan Israel, Iron Dome Israel ternyata memiliki celah di situ. Dan diketahui jalur drone dari Yaman itu ternyata mengambil jalur yang bisa dibilang tidak biasa katanya. Akhirnya ini menjadi perhatian juga ya untuk oleh pertahanan Israel, apakah ada celah-celah lainnya yang akhirnya bisa ditembus oleh kelompok milisi di sekitar Timur Tengah atau tidak, dan ini menurut saya jadi ya seperti tadi jadi sinyalnya, jadi semacam pernyataan bahwa pertahanan Israel tidak sekuat itu gitu untuk dan pertahanan Israel akhirnya tidak bisa melindungi bahkan jantung negaranya ya di Tel Aviv ya. Baik. Oke, baik. Mas Luki, dengan tentunya begitu ya, Tel Aviv sudah kecolongan masuk begitu ya, rudal dari Houthi, dan juga bisa saja berpeluang dari kelompok lain juga melakukan serangan yang sama di jantung dari Israel, begitu di kota Tel Aviv. Apakah hal ini juga memberikan gambaran juga bahwa memang untuk kekuatan dari Israel sebetulnya sudah mengalami penurunan? Ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu pasti ya, dengan perang panjang melawan Hamas sejak Oktober, pasti di situ ada sumber daya yang berkurang ya, sumber daya baik itu dengan persenjataan ya. Jadi memang pertanyaannya seberapa lama Israel bisa bertahan dengan perang ini. Artinya ini pun akan terkait dengan dukungan beberapa negara terhadap Israel ya, sekutu-sekutunya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya ya. Jadi ini sangat bergantung dengan dukungan negara lain, dan jika perang memang berlangsung sangat panjang, ini memang bisa jadi tanda buruk juga ya, untuk sinyal buruk juga untuk Israel. Apakah dengan melemahnya begitu kita bisa katakan pertahanan Israel ini ada kaitannya dengan isu di Amerika Serikat yang merupakan sekutu terbesar Israel begitu yang sangat mendukung persenjataan, bahwa Joe Biden telah mengundurkan diri dari pemilihan presiden di Amerika Serikat? Ya, ini menarik ya ketika bicara soal dukungan Amerika Serikat ya. Seperti kita tahu, Israel ini memang sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Bisa dibilang proksinya Amerika Serikat di Timur Tengah juga, dan memang persenjataan dari Amerika Serikat dan sekutunya seperti Inggris, Australia memang sangat dibutuhkan oleh Israel ya. Jadi apapun nanti keputusan kebijakan yang terjadi di Amerika Serikat ya terkait kebijakan geopolitiknya, ini pasti sangat berpengaruh terhadap pertahanan Israel yang saat ini sedang menghadapi perang di Timur Tengah. Oke, jadi Anda katakan ada pengaruhnya begitu ya terkait perpindahan kepemimpinan yang akan terjadi di Amerika Serikat, tentu ada pengaruhnya bagi bagaimana ketahanan dari Israel yang mana juga saat ini sedang diserang oleh beberapa kelompok, 3 kelompok begitu, ada Houthi, ada Hamas, dan juga ada Hizbollah di sana.